Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya, mungkin akan sedikit share terkait dengan apa yang saya dapatkan dari salah satu podcast. Jadi podcast-nya ini cukup menarik. Jadi podcast ini, di Close the Door, Deddy Corbuzier memanggil narasumber, Nadiem Makarim. Di sana dia bercerita tentang kecanduan media sosial. Nah, kecanduan media sosial ini, saya dengarkan cukup lumayan lama, itu ketika 1 tahun yang lalu, atau mungkin lebih tepatnya 2 tahun yang lalu, ini terkait dengan kecanduan media sosial. Nah, eee, Pak Nadiem Makarim dia bercerita terkait dengan kecanduan di media media sosialnya. Beliau sudah, 2 tahun atau 3 tahun terakhir, dia bercerita bahwa, 2 sampai 3 tahun terakhir dia sudah lepas dari media sosial. Jadi tidak ketergantungan oleh media sosial karena, media sosial, itu bisa berakibat yang negatif kalau kita nggak bisa ngontrolnya. Kembali lagi ke kontrol. Nah, ada yang salah satu yang unik bagi saya, mungkin ketika saya mendengarkan video itu dulu, bagi saya dulu ketika 2 tahun yang lalu, hal itu bukan menjadi hal yang sangat urgent, yang sangat apa ya, kecanduan tersebut bukan menjadi masalah. Nah, kenapa memang saya keinget itu, bahwa ternyata memang kecanduan-kecanduan, seperti media sosial sama halnya dengan kecanduan-kecanduan yang lainnya, kayak alkohol, kecanduan merokok, kecanduan dengan, hobi-hobi, kecanduan-kecanduan yang lainnya. Nah, kecanduan-kecanduan tersebut mendorong kita untuk, mengeluarkan hormon-hormon yang dopaminnya, hormon-hormon yang membuat kita, sangat adiktif terhadap, hal-hal tersebut. Nah, media sosial juga sama. Nah, ada beberapa orang yang tidak sadar bahwa ternyata mereka lagi kecanduan bermedia sosial. Nah, ini yang bahaya. Beruntungnya, di aktivitas saya selalu diingatkan oleh istri terkait dengan aktivitas bermedia sosial. Ini memang aktivitas-aktivitas yang pagi ataupun malam hari biasanya kita lakukan dengan aktivitas media sosial, ternyata memang ketika sudah ada istri, kemudian sudah ada keluarga anak, ternyata itu disadarkan bahwa, kita bisa melakukan hal produktif dengan menghilangkan 1 jam kita searching-searching di media sosial seperti itu. Ya, lebih intas kepada anak, berkomunikasi dengan orang lain, dengan istri salah satunya. Nah, dengan cara itu memang memang, pengalaman saya agak sedikit susah menghilangkan itu di 1, 2, sampai 1 bulan lah gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit intas itu, ketika itu dihilangkan ada aktivitas-aktivitas lain yang lebih produktif. Memang tahapan saya bukan ke tahapan yang sampai baca buku, kemudian, eee, apa, eee coba belajar alat musik mungkin baru, ataupun mungkin hal-hal yang produktif lainnya, yang bisa mengembangkan. Lebih ke bagaimana in touch dengan keluarga, lebih banyak aktivitas dengan keluarga, banyak untuk meluangkan waktu dengan keluarga dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang memang saya rasakan bahwa ternyata menghilangkan 1 jam aktivitas yang rutinitas yang bisa saya lakukan dengan bermedia sosial ternyata impact-nya luar biasa. Dan kebanyakan orang jarang yang ada sadar, yang jarang orang yang sadar dengan itu. Apalagi mungkin bagi orang-orang yang, eee, belum berkeluarga, dia biasa hidup di kos, bebas, tidak ada tekanan dari keluarga, tidak ada anak dan sebagainya, bebas melakukan, apa. Cuma memang ke-trigger-nya adalah ketika, ada di posisi yang memang kepala keluarga, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang sepertinya akan lebih bermanfaat ketika kita, coba menghilangkan aktivitas tersebut dan meluangkan waktu untuk hal-hal yang lebih lebih positif seperti itu. Nah, itu aja mungkin dari saya. Eee, ada beberapa hal yang mungkin, bisa dilakukan. Salah satu tipsnya
Ini juga saya dapatkan dari beberapa video tips ini. Jadi kecanduan media sosial ini memang tidak disadari. Kecanduan media sosial ini tahu-tahu memang impact-nya tidak dirasakan secara langsung dan sebagainya. Cuman kita akan kerasa ketika kita sudah shifting, sudah pindah, melakukan aktivitas tidak melakukan media sosial, bahwa kita, oh sudah sejauh ini ya, kerasa ada perbedaan seperti itu. Ya, jadi tipsnya adalah keluar dulu, baru nanti akan merasakan, karena media sosial ini impactnya nggak akan kerasa kalau kita nggak akan shifting dulu, nggak akan pindah dulu. Baru kita rasakan ketika memang stop, kemudian pindah, melakukan aktivitas baru, aktivitas tersebut yang bermanfaat, dan itu akan kerasa impactnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.